Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ya semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu siap untuk belajar ya. Ketemu lagi dengan saya Ibu Esti Setiawati SPD. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya mata pelajaran matematika wajib khususnya untuk kelas 10 MIA dan kelas 10 IIS mengenai materi persamaan nilai mutlak. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, memahami sifat-sifat suatu persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kemudian yang kedua, setelah kalian memahami, diharapkan nanti kalian bisa menggunakan sifat-sifat tersebut ya, sifat-sifat nilai mutlak itu untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian penuhi setelah kalian menyaksikan video ini. Oke, disimak baik-baik ya. Persamaan nilai mutlak. Apa itu persamaan nilai mutlak? Persamaan nilai mutlak dalam matematika merupakan nilai mutlak dari angka yang bisa didefinisikan sebagai jarak angka di atas titik nol pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Jadi ini sama saja dengan konsep nilai mutlak yang sudah kalian pelajari minggu yang lalu. Ayo, masih ingat tidak mengenai konsep nilai mutlak? Ya, benar ya. Jadi ya, yang harus kalian pahami bahwa konsep nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Apa saja sifat-sifat dari nilai mutlak? Sifat nilai mutlak yang melibatkan persamaan nilai mutlak linear satu variabel itu adalah sebagai berikut. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Tuh. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kemudian sifat yang ketiga adalah nilai mutlak A per B itu sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Dengan syarat, apa syaratnya? Bahwa B-nya itu atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi nanti yang sering digunakan itu adalah sifat yang pertama yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak itu adalah sifat yang pertama. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat ada hubungan apa antara nilai mutlak X dan akar X kuadrat ya? Apa sebenarnya hubungannya? Untuk menjawabnya coba kalian perhatikan tabel berikut ini ya. Nah, sekarang kita buat tabel ya. Yang pertama ada yang kolom pertama itu ya, kolom pertama baris pertama untuk X-nya sama dengan negatif 4. Nah, sekarang kita lihat. Untuk X sama dengan negatif 4 ya. Nah, jadi untuk mengisi kolom yang kosong yang ada di bawah negatif 4 itu, untuk X kuadrat itu sama dengan tinggal kita ganti saja X-nya itu dengan negatif 4. Ya, setelah kita ganti ya, jadi kita masukkan nilainya negatif 4. Negatif 4 pangkat 2 sama dengan berapa? Min 4 dikali min 4. Ingat, negatif kali negatif hasilnya positif. Tinggal 4 kali 4 berapa? 16. Jadi X kuadratnya itu sama dengan 16. Jadi kita tuliskan 16. Kemudian sekarang nilai mutlak dari X. Tadi kan X-nya itu berapa? Kita pakai yang di atasnya itu tadi, negatif
4 ya. Kita misalkan X-nya itu adalah negatif 4. Jadi ingat konsep nilai mutlak bahwa X-nya itu selalu positif. Jadi kalau dimutlakkan itu ya, kalau ada angka di dalam tanda mutlak ya, tanda mutlak seperti pagar ada garis 2 itu berarti nanti hasilnya sama dengan positif. Jadi dimutlakkan, dipositifkan. Kemudian ya, untuk yang kedua ini adalah akar dari X kuadrat. Nah, tadi X kuadratnya sudah kita dapatkan. X kuadratnya itu sama dengan 16 atau kita jabarkan di sini. Jadi kalau akar X kuadrat, jadi akar dari negatif 4 kuadrat. Negatif 4 kuadrat itu berapa? 16. Jadi akar dari 16 itu sama dengan 4. Jadi kita tuliskan di sini. Jadi akar dari X kuadrat itu sama dengan 16. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya. Kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan isian di atas tuh ya, di dalam tabel itu bahwa nilai dari mutlak X itu sama dengan 4. Kemudian nilai dari akar dari X kuadrat itu juga sama dengan 4. Jadi kita bisa simpulkan di sini nilai mutlak dari X itu sama dengan nilai mutlak dari X kuadrat. Jadi inilah hubungannya ya. Nah, nanti di rumah itu bisa kalian bisa kalian isi yang tabel-tabel yang kosong itu nanti bisa kalian isi sendiri di rumah ya. Nanti kalian cocokkan dengan yang ada di video ini apakah benar ya, nilai mutlak dari X itu sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak dari X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, ini nanti bisa kalian cocokkan ya. Nah, ternyata sama itu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, sekarang ya kita akan menggunakan sifat-sifat nilai mutlak ya untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ya, perhatikan langsung saja pada contoh soal. Contoh soalnya apa? Ini ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak dari X plus 1 sama dengan 3. Nah, jadi cara menyelesaikannya ini nanti ada 2 cara ya. Bisa dengan menggunakan sifat nilai mutlak atau bisa juga dengan definisi nilai mutlak yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, sekarang kita coba ini mencari himpunan penyelesaian dari X mutlak dari X plus 1 sama dengan 3 menggunakan sifat mutlak. Nah, ini jadi yang pertama nanti kita akan menyelesaikannya dengan dengan sifat mutlak dari X itu sama dengan akar dari X kuadrat ya. Soalnya tadi tentukan HP. Jadi di sini Ibu singkat himpunan penyelesaian dari mutlak X plus 1 sama dengan 3. Nah, ini ya, sifat yang itu kalau Ibu balik itu sama saja. Penulisannya di sini Ibu balik. Jadi di sini ada akar X kuadrat sama dengan mutlak dari 3. Jadi untuk memudahkan ya agar sama itu jadi kita balik. Nah, ini ya. Jadi kita tuliskan di sini menjadi akar dari X plus 1 kuadrat sama dengan 3. Kemudian selanjutnya ya, kita buang akarnya untuk mempermudahkan perhitungan. Jadi kita kalikan, kita kuadratkan ya. Akar dari X plus 1 kuadrat itu berapa? Jadi akarnya jadi hilang. Jadi X plus 1 kuadrat. Akar kemudian ya 3 kuadrat. 3 kuadrat itu berapa? 3 kuadrat itu sama dengan 9. Oke, selanjutnya. X plus 1
kuadrat itu kalian kuadratkan, kalian kalikan ya. Jadi ingat kalau 2 kuadrat itu kan 2 kali 2 ya. 4 kuadrat 4 kali 4. 10 kuadrat itu bukan 10 kali 2 tapi 10 kali 10. Jadi di sini X plus 1 kuadrat itu sama dengan X plus 1 dikali X plus 1. Ingat sifat-sifat perkalian. Pastinya kalian sudah pernah belajar pada saat kalian menduduki bangku SMP ya. Jadi di sini ada cara mudahnya menghitungnya. Jadi X plus 1 kuadrat itu sama dengan kalian kuadratkan saja X kuadrat. Tuliskan di situ X kuadrat. Kemudian ya, kamu kalikan pangkatnya dengan angka yang ada di dalam kurung semuanya. Jadi 2 dikali X dikali 1. Hasilnya berapa? Positif 2X. Jadi kita tuliskan positif 2X. Kemudian terakhir yang belum kita kuadratkan adalah 1. Jadi 1 kuadrat. 1 kuadrat itu berapa? 1 kuadrat itu sama dengan 1. Jadi kita tuliskan plus 1. Tuliskan kembali 9-nya jadi sama dengan 9. Kemudian ya kita kumpulkan ya suku-suku yang sejenis atau kita buat persamaannya itu menjadi sama dengan 0 sehingga 9-nya itu pindah ruas. Kalau pindah ruas ya 9 positif berubah menjadi negatif. Kemudian kita kita sederhanakan jadi plus 1 min 9 hutang bayar 1 hutang 9. Jadi hasilnya adalah hutang 8 atau negatif 8. Nah, kalau kita lihat ya, di sini X kuadrat plus 2X min 8 itu merupakan persamaan kuadrat. Ingat ya, bahwa persamaan kuadrat itu ya atau AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Pernah belajar mengenai ini? Yakin pernah SMP berarti pernah kalian belajarnya ya. Nah ini jadi X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0 ini ya. Kita cari pembuat 0. X-nya itu berapa yang menyebabkan persamaan itu menjadi 0. Nah caranya bagaimana? Kalau ibu sukanya itu dengan cara memfaktorkan ya. Ini jadi faktorkan persamaan kuadrat ruas kiri ini ya, X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0 itu kita faktorkan ya. Caranya bagaimana? Caranya itu ya, ingat ya, di atas itu ya, di layar itu sudah ibu tampilkan persamaan umum. Persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, untuk mencari atau untuk memfaktorkan, mencari X-nya, pembuat 0-nya, caranya gampang ya. Caranya adalah kita cari 2 angka ya. 2 angka apabila dijumlahkan itu sama dengan B. Kemudian apabila dikalikan itu sama dengan AC. Kalau pada persamaan X kuadrat plus 2X min 8, A-nya itu berapa? A-nya 1. B-nya berapa? B-nya 2 ya. Kemudian C-nya berapa? C-nya min 8. Jadi kita cari angka-angkanya ya. Apabila dijumlahkan sama dengan B. B-nya berapa tadi? 2 ya. Apabila dijumlahkan sama dengan 2. Kemudian kalau dikalikan sama dengan AC. Berarti 1 kali min 8. Berarti min 8. Cari 2 angka. Apabila dijumlahkan sama dengan 2, kemudian dikalikan sama dengan negatif 8. Ayo kita cari sama-sama. Berapakah angkanya? Oke ya, benar ya. Jadi angkanya itu adalah 4 dan negatif 2. Ya, apa benar? 4 ditambah negatif 2 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Kemudian 4 kalau kita kalikan dengan negatif 2 itu sama dengan negatif 8. Nah, di sini berarti kita dapatkan ya. Jadi X plus 4 atau X min 2. Jadi kita ketemu faktornya itu. Kalau sudah ketemu, sekarang baru kita tuliskan di bawahnya ya.
Jadi di sini faktor dari X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0 itu sama dengan X plus 4. Kemudian X min 2. Kemudian di sini kita cari X plus 4 itu sama dengan ya. Kita buat ya X plus 4 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan min 4. X min 2 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan ya 2. Jadi tinggal kita pindahkan ruas saja. Nah, dari sini bisa kita dapatkan bahwa himpunan penyelesaian dari mutlak dari X plus 1 sama dengan 3 itu sama dengan negatif 4 dan 2. Nah, inilah cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan cara yang pertama dengan menggunakan sifat nilai mutlak yang pertama ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, kita akan mencoba menyelesaikan himpunan penyelesaian dengan menggunakan definisi ya. Soalnya masih sama yang tadi. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X plus 1 sama dengan 3 ya. Ingat definisi nilai mutlak? Nah, ini ya. Jadi definisi nilai mutlak ini ya. X-nya akan bernilai positif jika X-nya lebih besar dari 0. Kemudian X-nya itu akan bernilai negatif jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, kita ambil untuk X-nya yang positif. Berarti apabila X-nya itu positif, jadi X plus 1-nya itu lebih besar dari 0. Sehingga diperoleh ya X plus 1 sama dengan 3. Kemudian satunya kita pindahkan ruas ya, kita akan mencari X sama dengan atau mencari nilai X. Jadi satunya kita pindahkan ruas, nyebrang melewati sama dengan. Yang positif, ingat konsepnya, yang positif apabila dia melewati sama dengan ya, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Karena satunya positif melewati sama dengan, dia berubah menjadi negatif, jadi negatif 1. Sehingga diperoleh X sama dengan 3 dikurang 1. Sama dengan berapa 3 dikurang 1? 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. Kemudian ya, ketentuan yang kedua bahwa apabila X plus 1-nya kurang dari 0. Apabila kurang dari 0 berarti nilai X-nya itu negatif. Jadi kita buat min dalam kurung X plus 1 tutup kurung sama dengan 3. Jadi ini negatif ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya kita kalikan dulu ya tanda negatif dengan angka-angka yang di dalam kurung. Min dikali X, min X, min dikali plus 1. Jadi min 1 sama dengan 3. Seperti di awal tadi ya, negatif satunya kita pindahkan ya, kita pindahkan atau nyebrang sama dengan. Ingat konsepnya karena di sini negatif satunya itu negatif ya, melewati sama dengan dia akan berubah menjadi positif. Jadi di sini diperoleh negatif X sama dengan 3 plus 1. Jadi min X sama dengan 4. Kita akan membuat X sama dengan, jadi kalau gini kita tukar saja. Jadi berubah X-nya sama dengan 4 ya, maaf insyaallah ini bukan 2 tapi 4. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 4 dan 2. Jadi sama seperti yang tadi itu ya. Jadi di sini ya jadi ini Bu coret ya. Nah, ini bukan 2 tapi negatif 4 itu ya. Tadi ada kesalahan. Oke, selanjutnya
Selanjutnya ya, kalian coba di rumah nanti mengerjakan ini soal ada 2 saja. Setelah mempelajari video yang sudah Ibu sampaikan tadi, coba kalian kerjakan, ada 2 soal ini ya. Nanti kalian kerjakan di buku latihan, kemudian dikumpulkan pada saat kalian mengambil LKPD minggu berikutnya ya. Jadi ada 2 soal ini kalian kerjakan, terserah kalian mau menggunakan cara yang mana. Mau menggunakan cara yang satu boleh, menggunakan cara yang kedua juga boleh. Mana saja yang penting kalian bisa ya. Oke, untuk kali ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, jangan segan-segan bertanya ya. Kalian bisa SMS melalui grup WhatsApp ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.